Saudara Komisi Perlindungan Anak Indonesia mengusulkan pencopotan Siti Hikmawati dari jabatan Komisioner KPAI. Usulan pencopotan Siti Hikmawati terkait pernyataan kontroversialnya yang menyebut perempuan bisa hamil jika berenang bersama dengan laki-laki. Komisi Perlindungan Anak Indonesia menyatakan usulan pencopotan dilakukan setelah adanya rekomendasi dari Dewan Etik yang telah bertemu dalam rapat pleno pada 17 Maret lalu. KPAI membentuk Dewan Etik untuk menelusuri pernyataan dari Siti Hikmawati yang dianggap melanggar etika. KPAI telah menyampaikan surat pemberhentian kepada Presiden pada Kamis 23 April kemarin. Dan untuk lebih jelasnya, Saudara, bagaimana usulan pemberhentian salah satu komisioner KPAI ini, Siti Hikmawati, diambil? Kita sudah terhubung dengan Ketua Dewan Etik KPAI, I Dewa Gede Palguna. Selamat siang, Pak Palguna. Saya dengan Maidop. Ya, selamat siang, Pak Maidop. Oke, Pak Palguna, saya mau konfirmasi dulu. Ini baru usulan ya. Nah, setelah ini prosesnya apa, Pak? Ya, kalau mengikuti peraturan Presiden ya, Perpres nomor 1 tahun 2016 itu. Kalau komisioner KPAI itu bisa diberhentikan tidak dengan hormat itu kan karena dua alasan. Satu, karena melakukan tindak pidana yang telah dijatuhi pidana karena dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan yang kedua, karena melakukan pelanggaran etik. Nah, dalam hal melakukan pelanggaran etik, seorang komisioner itu baru bisa diberhentikan tidak dengan hormat apabila sudah ada pemeriksaan oleh Dewan Etik dan rekomendasi dari Dewan Etik. Nah, setelah Dewan Etik memberikan rekomendasinya itu, barulah kemudian itu akan disampaikan oleh KPAI kepada Presiden melalui Menteri. Menteri dalam hal ini adalah Menteri PPA gitu. Jadi ini yang jadi dasar rekomendasi Dewan Etik terhadap usulan pemberhentian dari Siti Hikmawati. Ini ada pelanggaran. Tadi kan Anda sempat katakan bahwa ada pelanggaran pidana yang sudah bersifat tetap, kemudian juga pelanggaran etika, begitu? Ya, kalau dalam hal ini yang terjadi adalah alternatif yang kedua, bukan karena tindak pidana, tapi karena ada pelanggaran etik. Nah, dalam hal terjadi pelanggaran etik, itulah yang diperlukan keputusan dari Dewan Etik dulu. Nah, putusan Dewan Etiknya inilah yang kemudian nanti akan menjadi dasar bagi KPAI untuk mengajukan kepada Presiden usulan pemberhentian itu melalui Menteri. Begitu. Oke. Jadi Pak Palguna, pernyataan dari Siti Hikmawati yang menyatakan bahwa berenang bisa membuat wanita hamil ini jadi pernyataan yang paling kuat menjadi penyebab diberhentikannya Siti Hikmawati ini, Pak Palguna. Itu ya yang menimbulkan dugaan adanya pelanggaran etik, kan begitu. Nah, karena pernyataan inilah makanya lalu KPAI membentuk Dewan Etik yang antara lain anggotanya adalah saya sendiri, kemudian Pak Yosef Adi Prasetyo, Pak Stanley, dan kemudian Ibu Dr. Ernanti Wahyurini MSc. Nah, kemudian oleh teman-teman itu saya disepakati menjadi Ketua Dewan Etik. Nah, kemudian kami lalu bekerja secara maraton gitu, memanggil tidak kurang dari 13 orang yang kami pandang patut didengar keterangannya berkaitan dengan pernyataan tersebut. Mulai dari media yang pertama memuat pernyataan yang bersangkutan, kemudian yang kedua adalah ahli ginekologi, obstetri dan ginekologi, kemudian dari pihak ID, lalu ahli etika, kemudian juga ahli hukum administrasi. Nah, semuanya kami minta pendapatnya, kira 13 orang. Dan dari 13 orang itu semuanya berkesimpulan, ya ini sudah terjadi pelanggaran etik. Tapi kan Pak Palguna di sidang yang berlangsung sebelumnya, Siti Hikmawati ini menganggap bahwa tidak ada pelanggaran yang ia lakukan, bahwa apa yang ia sampaikan pernyataannya ini tidak ada pelanggaran etik, tidak mengandung pelanggaran etik. Di mana dia mengatakan begitu? Di dalam sidang, Pak. Di dalam sidang mana? Di dalam sidang mana? Sidang Dewan Etik, Pak. Tidak. Kami mau konfirmasi di sini. Apakah dalam sidang Dewan Etik Siti Hikmawati ini merasa bahwa menyadari kesalahannya, begitu Pak? Bahwa pernyataan yang ia buat adalah salah? Itu dia. Itu yang jadi persoalan. Karena ketika kami konfirmasi, kan dia membuat setelah rame di media itu, lalu yang bersangkutan kan lalu melakukan permintaan maaf gitu kan. Betul.
melakukan permintaan maaf, tetapi permintaan maafnya itu bukan dalam konteks yang menyatakan bahwa dia telah membuat pernyataan yang salah. Tetapi beliau mengatakan saya telah membuat pernyataan yang tidak tepat. Kan begitu dikatakan. Inilah yang kami kejar waktu pemeriksaan di Dewan Etik. Apa yang Ibu maksud dengan pernyataan yang tidak tepat itu? Ternyata yang dia maksud itu bukan karena dia merasa bersalah, tetapi yang dia maksud adalah bahwa forum tempat dia mengatakan pernyataan itu yang tidak tepat. Jadi menurut beliau, harusnya pernyataan itu disampaikan di forum akademik katanya. Nah itulah kan kemudian kami kejar. Kalau begitu, apakah Ibu merasa sampai dengan saat ini bahwa Ibu tidak melakukan tidak membuat pernyataan yang salah? Dia tidak memberikan jawaban. Itu sampai 3 kali kami tanya. Jadi tidak ada, gimana? Ya, jadi tidak ada mengaku bersalah pada saat sidang di Dewan Etik begitu ya Pak Palguna? Tidak ada ya. Jadi bahkan kami persuasi karena beliau mengaku juga sebagai dosen gitu kan. Kami katakan kalau sebagai dosen tentu Ibu tahu bahwa mengakui kesalahan itu bukanlah suatu kesalahan kalau secara akademik. Itu adalah satu hal yang wajar. Tapi tetap sahabat saya sampai terakhir beliau tidak merasa itu adalah suatu kesalahan. Sehingga kami tentu tidak bisa memaksa. Memang beliau bertanya, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak tahu, karena itu kan kembali kepada hati nurani Ibu saja. Kalau itu mestinya merasa itu adalah suatu kesalahan, tentu harus minta maaf mestinya. Kan nggak bisa orang minta maaf disuruh-suruh. Toh. Itu kan harus merupakan panggilan moral, panggilan hati nurani sendiri ya. Yang bersangkutan kalau merasa bersalah begitu. Oke, Pak Palguna, usulan sudah masuk kepada Presiden untuk pemberhentian Siti Hikmawati sebagai Komisioner KPAI. Nah, berapa lama kita harus tunggu usulan ini kemudian nanti ada hasilnya dari Presiden? Kalau proses itu saya tidak tahu. Mungkin kalau itu sebaiknya bagi ditanyakan mungkin kepada KPAI atau kepada Menteri, saya nggak tahu. Atau kepada Presiden sendiri, saya tidak mengerti. Karena sesungguhnya kalau saya melihat ketentuannya sih, tapi ini kan penafsiran saya ya. Kalau saya melihat ketentuannya itu kan sebenarnya itu tinggal proses administratif ya. Karena Presiden yang mengangkat KPAI maka dia boleh yang memberhentikan. Alasan pemberhentiannya itu apa? Itu sudah disampaikan. Sudah jelas ya. Ya. Ada pelanggaran etik di sini yang dinilai oleh Dewan Etik KPAI. Baik, terima kasih sudah atas waktunya sudah bergabung bersama kami Ketua Dewan Etik KPAI I Dewa Gede Palguna di Kompas Siang hari ini.